Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jaddah wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian, alhamdulillah di pertemuan pertama perdana setelah sekolah di Madrasah Ramadan, alhamdulillah Allah mudahkan langkah kaki kita seperti biasanya di masjid, ya, di tempat ini. Mudah-mudahan selalu dan senantiasa harapan kita semua, amal ibadah kita, langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini diterima oleh Allah. Amin. Jemaah yang dirahmati Allah, ada perkataan dari seorang imam, Ibnu Rajab. Beliau mengatakan tentang diterimanya amaliyah Ramadan. Apa tanda-tanda seseorang itu amaliyah Ramadannya diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Salah satu perkataan singkatnya adalah al-hasanah ba'dal hasanah. Apa maksudnya? Amaliyah Ramadan sebulan penuh itu, ya, ada puasa, kemudian ada qiyamul lail, ada tadarus Al-Quran, dan ada sedekah juga lain-lainnya. Al-hasanah ba'dal hasanah itu semuanya kebaikan. Tapi setelah itu ada kebaikan lagi. Jadi tidak berhenti. Kalau kebaikan itu berhenti, maka sebaliknya, jangan jadi hamba Allah ketika bulan Ramadan. Jadilah hamba Allah kapanpun, dimanapun. Ya. Jadi hikmah daripada bulan Syawal ini, Syawal itu justru maknanya peningkatan. Maka sebelum memulai ini, ya, kita semuanya berdoa, taqabbalallahu minna wa minhum minal aidin wal faizin kullu am wa antum bi khair. Ya. Sebenarnya cuma minal apa? Taqabbalallahu minna wa minhum. Itu berdasarkan hadis Nabi. Kemudian di Indonesia itu sudah biasa, mohon maaf lahir batin, dirangai dengan minal aidin wal faizin. Apa maknanya? Aid itu dari kata ada, artinya kembali. Ya, kembali apa maksudnya? Kembali seperti bayi yang baru dilahirkan, itu maksudnya. Karena di bulan Ramadan itu, Masya Allah, salah satu istimewanya bulan Ramadan itu, hal yang halal menjadi haram kalau dilakukan, kalau belum waktunya. Padahal itu milik sendiri. Kita punya makanan di rumah, kalau belum waktunya nggak akan kita makan. Padahal itu halal. Itu maksudnya. Kenapa? Karena ngikuti maunya Allah, karena ngikuti aturan Allah, ya. Salah satu. Dan itu tidak ada di bulan lain, ya. Jadi bulan Ramadan itu, ya Allah, orang yang biasanya sakit mah, nggak makan 4 jam sakit mah, 5 jam, 6 jam sakit, kan? Tapi di bulan Ramadan kok hilang gitu sakitnya. Coba renungkan, muhasabah.
Ya, orang yang sakit mah ya biasanya kan telat makan kan, wah aku telat makan ini bahaya nih kan pikirannya ya. Tapi di bulan Ramadan semua itu hilang. Ya. Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, as-shaumul, puasa itu tanggung jawabku untukku kata Allah. Wa ana ajzi, dan aku yang akan membalasnya. Aid ya, aid itu kembali fitrah. Fitrah yang dimaksud di sini adalah fitrah manusia bila ismin wala dzambin, enggak ada dosa dan enggak ada kesalahan. Berarti apa? Kayaumin waladat ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan, itu minal aidi ya. Makanya orang ketika salaman apa? Kalau bahasa Jawa apa? Kalau bahasa Jawa, orang Jawa ini pakai bahasa Jawa yang halus biasanya itu ya. Kalau ingat masih di kampung gitu ya, apalagi kalau sungkem sama orang tua ya. Apa ya? Lupa ya. Ya, nyuwun pangapunten sedaya lepat ya. Lepat ya. Lepat itu kesalahan ya. Sampai segitu nih. Kenapa harus dilakukan itu jemaah yang dirahmati Allah? Dosa yang terkait dengan hak Adam gak akan hilang. Ya. Dosa yang terkait dengan hak Adam gak akan hilang walaupun dia tobat kepada Allah. Dosa yang berhubungan dengan Allah, tobat selesai. Tobatnya dosa dengan manusia, saling memaafkan atau minta maaf kalau yang jelas-jelas salah. Lah kalau di Ramadan kan nggak ada yang jelas salah siapa, ya cuma pergaulan ya. Kalau setiap hari ketemu mungkin omongannya menyinggung dan lain sebagainya ya, atau perbuatannya menyakiti orang ya, momennya Ramadan. Walaupun minta maaf tidak hanya di bulan Ramadan ya, minal aidi. Kemudian kalau sudah aidi wal faiz itu menang. Kalau sudah kembali ya kayaumin waladat umum, seperti bayi yang baru dilahirkan, maka faiz menang ya, atau bahagia ya, bisa bermakna bahagia ya, karena sudah suci, bersih dari noda dan dosa. Maksudnya bahagia apa? Yadkhulul jannah, dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya ya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, jadi kemarin itu jemaah yang mungkin yang mudik ya, kalau yang nggak mudik mungkin nggak ada cerita kali ya. Ya Allah, di plus berapa itu ya kecelakaan di Cikampek kilometer 58. Ingat 58 karena ingat pemilu kemarin ya, 58%. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ini sedikit muhasabah. Ajal itu ada dua. Ajal terhadap satu negara, apa ajal terhadap jiwa seseorang. Kalau negara itu sudah datang ajalnya, hilang ya hilang. Kalau kampung itu sudah datang ajalnya, hilang ya hilang, lenyap ya lenyap. Korea kalau dalam bahasa Al-Quran, Bapak bisa lihat di surat Al-Isra ya. Kalau sudah datang ajal satu kampung, satu desa, satu daerah, satu negara, lenyap. Coba di Jawa Tengah ya, ada sebuah kampung ya, yang lenyap, hilang ya. Ketika ya orang subuh itu mengetahui kampung itu lenyap, ternyata selidik jemaah yang dirahmati Allah, diketahui kampung itu kampung maksiat.
Berarti apa pelajaran yang dapat ditarik di sini? Kalau orang mendiamkan kemaksiatan di satu tempat, satu daerah, satu kota, satu negara terus begitu, nggak ada orang yang berusaha mencegahnya, nggak ada orang baik di situ, ya sudah itu, ya. Mengundang musibah, ujung-ujungnya kampung itu lenyap, ya. Lenyapnya kampung diterangkan di dalam Al-Quran, ada yang dibalik, yang atas ini di bawah, dibalik. Ada yang dihujani dengan batu dari bencana gunung Merapi. Macam-macam hilangnya sebuah kampung, sebuah desa, bahkan sebuah negara. Itu ajal terhadap sebuah negara, sebuah desa atau sebuah tempat, ya. Ada ajalnya. Kalau ajal terhadap manusia sama, Pak, jamaah yang dirahmati Allah. Allah mengatakan idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau ajal mereka datang, ya, idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'ah, enggak akan pernah, apa maksudnya? Berakhir sedikit pun, maksudnya tambah sedikit nggak bisa, ya, ditambah dikit nggak bisa, dikurangi dikit nggak bisa. Apa pelajaran daripada peristiwa kemarin? Orang sudah menepi, Pak. Mobil sudah menepi di bahu jalan, ditabrak. Siapa yang bisa menjaminnya? Idza jaa ajaluhum, sudah hati-hati. Kalau bicara tentang aturan lalu lintas sudah diikuti. Jemaah yang dirahmati Allah. Jadi sudah hati-hati, artinya takdir yang bekerja. Orang sudah berusaha, sudah hati-hati, tapi kalau datang ajalnya, ya datang ajal. Tapi orang belum datang ajalnya, orang mengatakan, wah itu mati pasti. Ya, kalau menurut logika barangkali orang itu meninggal karena belum datang ajalnya, maka dia tetap hidup. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, segala sesuatu itu kalau diukur atau dihadapi dengan kacamata keimanan, insya Allah ketenangan, ya, ringan, ya. Jadi segala sesuatu, coba kita pernah mendengar paman Nabi di dalam kisah perang Uhud. Siapa yang badannya dicabik-cabik, ya, kemudian dikeluarkan jantungnya, siapa? Sayyidina Hamzah. Kalau kita cuma melihat pakai logika, sahabat Nabi, paman Nabi kok meninggalnya begitu? Kalau pakai logika, tapi ternyata Allah ingin mengangkat derajatnya. Apa derajat Hamzah? Sayyidina Hamzah paman Nabi, ternyata beliau ditakdirkan oleh Allah. Kalau alhamdulillah musibah, alhamdulillah yang gak kita senangi, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah terhadap segala keadaan. Ikhwan fillah, jemaah yang dirahmati Allah, ya. Jadi minal aidin wal faizin, ya. Kemudian taqabbalallahu minna wa minkum tadi, ya. Itu saling mendoakan. Kalau diartikan taqabbalallahu, semoga Allah terima minna, amal dariku, wa minkum, dan darimu. Jadi saling mendoakan salaman. Jadi ketika salaman itu ada dua hal. Ada hadis Nabi, kalau ada dua orang Muslim kemudian dia salaman, ya, itu hadis umum, Pak, ya, hadis umum. Umum itu, keumuman hadis ini tidak dibatasi. Bisa jadi dia salaman ketika setelah sholat, bisa jadi sebelum sholat, bisa jadi dia ketika bertemu di jalan, ya, umum. Maka dua-duanya diampuni oleh Allah. Cuma faktor salaman, ya.
Apalagi salaman setelah Idul Fitri, ya. Kemudian saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian ada doa, ya, yang dianjurkan oleh ulama, kullu amin wa antum bi khairin. Ini doa, ya, agar di sepanjang tahun kita itu menjadi orang-orang yang baik. Kullu am, setiap tahun, wa antum bi khairin, ya, engkau selalu dalam kebaikan. Ini kan luar biasa, ya, doa yang dianjurkan oleh para ulama ketika saling bertemu, ya. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin kullu am wa antum bi khair. Tapi diterjemahkan oleh bahasa masing-masing, bahasa Jawa, bahasa apa, Sunda, apa macam-macam, kemudian bahasa Indonesia apa? Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Itu diterjemahkannya begitu. Jemaah yang dirahmati Allah, kita melanjutkan tafsir surat Fatir. Biar gak ngantuk, ikuti saya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallah. Ya ayyuhan nasu. Enggak. Oh. Ayat 3. Maaf, ya. Hafal semua nih, biar pada gak ngantuk nih, ya. Al-Fatir ayat 3. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallah. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallah. Ni'matallahi 'alaikum. Ni'matallahi 'alaikum. Hal min khaliqin ghairullah. Hal min khaliqin ghairullah. Ghairullahi yarzuqukum. Ghairullahi yarzuqukum. Yarzuqukum minas samai wal ardh. Yarzuqukum minas samai wal ardh. La ilaha illahu. La ilaha illahu. Fa'anna tu'fakun. Fa'anna tu'fakun. Ya, jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kita ini mempraktekkan hadis Nabi yang mengatakan begini, Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Enggak ada orang-orang berkumpul, ya, masyarakat kaum di rumah Allah. Wa yatadarasuna kitab Allah. Kemudian mereka mengkaji Al-Qur'an, kitab Allah. Maka didapat kemuliaan yang tidak bisa diukur. Siapa yang tidak mau rahmat Allah, ya? Siapa yang tidak mau diberikan ketenangan, sakinah. Jadi jangan ketenangan itu ketika pas akad nikah, ketenangannya. Kalau itu sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau di sini mawaddah nggak ada, adanya rahmat dan sakinah. Dari siapa? Dari Allah.
rahmataka narju fala takilni ila nafsi tarfata ain. Itu kan doa kita. Ya Allah, rahmatmu kami harapkan. Narju dari kata roja. Rahmataka narju fala takilni ila nafsi. Ya Allah, jangan engkau kuasakan ya kepada nafsu, maksudnya nafsu diri ya, walaupun hanya sebentar saja, tarfata'ain, kedipan mata. Itu doa Nabi atau doa yang dibaca pagi dan petang ya. Rahmataka narju fala takilni ila nafsi tarfata'ain. Lah, apa gunanya sakinah? Ya, sakinah, jamaah yang dirahmati Allah. Sakinah itu ketenangan batin menghadapi permasalahan, bahkan menghadapi ancaman sekalipun. Di dalam Al-Quran, orang-orang beriman di zaman dulu, zaman Nabi, kalau nggak dikasih sakinah, pasti lari ke belakang, nggak akan berani perang. Ya, coba bayangkan 30.000 melawan berapa? 200.000. 300 melawan 1.000. Jadi kalau nggak dikasih Allah sakinah fi qulubil mu'minin, ya Allah masukkan sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanin, maka imannya bertambah, ingin berjihad. Walaupun yang dihadapi 1:70. Khalid bin Walid, jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ada suatu peristiwa perang, ya, perang Tabuk, ya, perang melawan Imperium Romawi. Romawi itu kan dikenal pasukannya bajunya aja baju besi. Apa ini namanya? Penutup kepala itu juga dari besi, kelihatan cuma matanya. Coba, itu yang dihadapi oleh umat Islam saat itu, yang disebut dengan orang-orang gurun, yang pakai jubah saja ya, dengan pedang, nggak ada perlindungan baju besi, tapi mampu mengalahkan pasukan Romawi dengan jumlah yang sangat besar. Apa senjatanya tadi? Yadkhulus sakinah ala qulubil mu'minin, Allah masukkan ketenangan pada hati-hati orang beriman, liyazdadu imanan ma'a iman, maka imannya bertambah. Iya. Ada satu peristiwa yang pengepungan, ya, yang benteng musuh ini susah ditembus, jemaah yang dirahmati Allah. Ada seorang sahabat yang badannya kecil, kurus. Dia pikir, wah kalau kurus ini kan ringan. Akhirnya apa? Kalau kita sering main ketapel, apa itu? Diisi batu, diloncatin. Ya. Dia seperti apa ya? Jadi sengaja diangkat ke atas, dilempar ke dalam benteng biar bisa membuka pintu benteng dari dalam sampai segitunya. Padahal risikonya apa? Dikeroyok musuh, meninggal. Tapi bukan itu yang dipikirin. Yang dipikirin bagaimana bisa jihad, bagaimana bisa syahid. Jadi sudah di pelupuk mata itu surga. Coba yang dirahmati Allah ya. Jadi itu sakinah. Ya. Jadi orang yang mengkaji Al-Quran di masjid, ya, kemudian tadabbur maknanya, kemudian diamalkan dalam kehidupan, Allah berikan turunkan sakinah, Allah liputi dirinya dengan rahmat. Lah, Allah jaga dia dengan malaikatnya, yang ketiga. Ya. Seperti di ayat Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhaufu wa la tahzanu. Di surat Al-Ahqaf ya. Orang yang istiqomah itu, jadi orang yang mengkaji begini ya, itu disamakan dengan orang yang istiqomah. Orang yang istiqomah ya, di dalam kebaikan ya. Jadi lisannya mengatakan Tuhan kami Allah,
kemudian dia istiqomah beribadah kepadanya, Allah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaika, maka turun ya kepada mereka malaikat. Lapar dia juga tidak mati, itu malah malaikat. Ya. Jadi nggak ada ceritanya malaikat ini mati, nggak ada ceritanya. Ya. Kalau dia diperintah oleh Allah sujud, dia sujud dari sekarang sampai akhir zaman, hari kiamat terus sujud sampai Allah perintahkan bangun kamu dari sujud. Ya. Kamu jangan takut, kamu jangan sedih hidup di dunia. Wa abshiru bil jannah, bergembiralah, ada kabar gembira tentang surga yang menanti. Jadi orang-orang yang istiqomah, jemaah yang dirahmati Allah, ya, malaikat disuruh kabarkan kepada mereka, wahai malaikat, orang-orang yang istiqomah di dunia, abshir, dari kata bashir pakai shin ya, sin besar ya, itu artinya kabar gembira ya, atau bisaroh itu kabar gembira yang pernah diucapkan oleh Nabi yang belum terjadi, itu bisaroh. Coba kita perhatikan dulu di zaman perang Khandaq, di dalam surat Al-Ahzab itu dijelaskan ya, perang Khandaq ya. Perang Khandaq itu, Khandaq kalau bahasa kita Pak itu parit. Parit itu apa parit? Parit, perang Khandaq itu Nabi dikepung oleh sekutu Yahudi, Nasrani, Quraisy bersekutu, termasuk orang-orang munafik di dalam. Mereka bersekutu jumlahnya sampai 10 ribuan. Saat itu banyak 10 ribu. Ya. Nabi jumlahnya cuma nggak sampai 3.000. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah, menghadapi ini, ya, Nabi bermusyawarah kepada sahabat, dipanggil sahabat-sahabat senior ya. Di dalamnya ada Salman Al-Farisi. Siapa Salman Al-Farisi? Seorang pemuda yang datang ke Madinah ingin ketemu Nabi. Dia berasal dari Persia, makanya digelari Salman Al-Farisi. Jemaah yang dirahmati Allah, ketika berlangsung musyawarah ini, karena menghadapi pasukan yang besar, dikepung dari segala penjuru Madinah, dikepung. Gimana caranya? Mereka tidak bisa masuk ke Madinah. Makanya jemaah usul, Salman ini usul, wahai Nabi, kami di Persia kalau perang, kalau kami bikin benteng itu biasanya dikasih parit, ya. Jadi dibangun benteng, di situ ada parit mengelilingi benteng. Ya. Tujuannya apa? Paritnya dibikin sedemikian rupa, lebarnya berapa, ya, dalamnya berapa. Jangan bicara panjang, kalau panjang mengelilingi benteng. Ya. Jadi yang dibahas dalamnya berapa, lebarnya berapa. Ya. Ternyata jemaah yang dirahmati Allah, ya, kalau dipakai logika nggak masuk. Jadi gimana kuda kalau loncat nggak bisa nyampe, itu berapa meter ya? Kuda, ternyata kuda ya. Kuda ya, kuda perang itu kalau loncat itu kan jauh gitu. Itu berapa meter? Pokoknya dia nggak bisa nyampe di tepi. Baik, akhirnya disepakati ya Pak, jemaah, panjangnya, lebarnya 5 meter. Kemudian digali oleh para sahabat.
Sepanjang bisa membuat benteng pertahanan di Madinah itu dibikinnya, dan semua lebarnya mengelilingi Madinah itu 5 meter. Coba kalau zaman sekarang enak Pak ya, kita bikin parit tinggal panggil tukang apa namanya, alat berat, udah itu dikeruk ya jadi sungai langsung. Ya dulu gimana? Ya Allah, inilah jihad Pak. Makanya orang-orang amal ya zaman dulu walaupun sedikit surga. Nah kita amalnya banyak barangkali, tapi nggak yakin, nggak mantap. Zaman sekarang itu banyak orang beramal ya, tapi jauh dibandingkan dengan orang-orang dulu. Abu Bakar saja Pak, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, imannya dia ditimbang seluruh umat Islam dunia itu masih berat dia. Coba, ya Allah. Umar bin Khattab aneh lagi. Umar bin Khattab, jemaah yang dirahmati Allah. Nabi mengatakan kalau seandainya selaku ada Nabi, ini Nabi. Jadi kalau ada Nabi lagi, Umar bin Khattab itu jadi Nabi. Karena jemaah yang dirahmati Allah, jahiliyah, zaman jahiliyah masuk ke dalam Islam, hilang semua jahiliyah, nggak pernah kembali dia ke jahiliyah lagi. Ya. Jadi kembali kepada tadi Handak ya, ini nggak bisa dipakai dengan logika keimanan. Jadi ketika menggali parit itu pakai alat sederhana, kalau di kita barangkali cangkul karena tanah. Ya di sana kan berpasir gimana, bergurun begitu, gimana? Dan itu bisa dilakukan sampai berapa hari itu terus bekerja menggali parit. Ya. Walaupun ujung-ujungnya jemaah sekalian, alhamdulillah Allah turunkan tentaranya berupa angin topan. Jadi Nabi dikepung dari segala penjuru, pasukan sekutu itu mendirikan tenda-tenda. Jadi masak di situ, tidur di situ ya, karena namanya mengepung ya, mengepung Nabi dan pasukannya. Itu porak-poranda diterjang angin beliau, angin apa namanya, angin topan lah ya, angin beliau. Itu dijelaskan di dalam surat Al-Ahzab. Allah mengatakan ya, bala tentaranya, tentara Allah itu Pak, angin, air, api, itu jangan dikira itu ya, itu tentara Allah itu. Ya. Siapa yang bisa membendung kalau ada tsunami itu air? Siapa yang bisa? Juga angin, angin tuh ya Allah, itu bisa ngangkat sampai mobil terangkat oleh angin. Jemaah yang dirahmati Allah, lah di saat sambil gali itu mereka sambil bersyair la aisha illa aisul akhirah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Itu aja yang dinyanyiin ya, memberikan semangat kan sambil gali parit ya. Nabi juga ikut gali. Dan saat itulah ya, di saat itu ada sebagian orang-orang Yahudi itu karena terikat dengan perjanjian, dia juga gali parit. Namanya juga perjanjian di dalam perang. Jadi ada sebagian orang Yahudi Bani apa di situ ya, itu ngikut Nabi ya di dalam perang Handak ini dan juga gali parit. Walaupun sebenarnya nggak mau ya, tapi karena bagian daripada perjanjian harus di jemaah yang dirahmati Allah. Ini bicara bisyarat ya. Nah, ketika saat itu ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, ya, setelah ini setelah ini maksudnya setelah perang ini, mana lagi yang ditaklukkan oleh Islam? Coba kalau logika masuk kan, ini sahabat jumlahnya gak sampai 3.000 melawan sekutu itu Pak, gabungan pasukan jumlahnya lebih dari 10.000. Kemudian dia lagi gali parit ya. Kemudian bertanya kepada Nabi, sampai apa? Orang Yahudi yang di sampingnya itu ketawa itu maksudnya meremehkan ya.
nggak mungkin ini aja belum tentu menang ya dalam hati. Makanya orang-orang Yahudi saat itu yang langsung mendengar itu mengatakan dia Muhammad gila, Muhammad majnun ya, kalau bahasa ya, karena nggak masuk logika. Dan ternyata perang Khandaq dimenangkan oleh Nabi ya, Nabi mengatakan begini, setelah ini yang akan dikuasai oleh umat Islam ya, adalah apa? Turki dulu apa namanya? Konstantin ya. Dan itu sudah ada dalam bisyarah Nabi. Nabi mengatakan yang akan menguasainya, menaklukkannya adalah panglima sebaik-baik panglima, pasukan sebaik-baik pasukan. Dan itu dicoba Pak jamaah yang dirahmati Allah. Setelah Nabi wafat, kemudian sahabat terus mencoba untuk melakukan penaklukan Konstantin ya. Dan Konstantin ini masuk wilayah atau termasuk benteng yang sangat kuat ya, yang dikuasai oleh pasukan-pasukan, kalau di dalamnya dulu agamanya Nasrani ya. Jemaah yang dirahmati Allah ya. Dicoba oleh sahabat Nabi, banyak yang gagal ya. Termasuk Abu Ayyub Al-Ansari. Ini Abu Ayyub Al-Ansari ini, jemaah yang dirahmati Allah, ini sahabat Nabi yang selalu kalau ada perang menuju Konstantin untuk menundukkan Konstantinopel ini selalu ikut, karena ingat bisyarah Nabi. Bisyarah Nabi mengatakan nanti Konstantinopel akan dikuasai oleh umat Islam. Nabi Ayub saat itu karena sudah berjanji di hadapan Nabi, ya wahai Nabi, aku akan ikut kalau ada peperangan ke sana ya. Di zaman Abu Bakar dia ikut, di zaman Umar ikut, terus ikut ya, sampai umurnya panjang di waktu dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Jemaah yang dirahmati Allah, karena usia sudah tua ya. Saat itu kalau zaman sekarang itu usianya 80 tahun, itu ikut jihad karena dia sudah berjanji kepada Nabi. Sebelum sampai di Konstantin, beliau sudah wafat karena mengingat tentang keinginannya untuk merebut Konstantin itu di hadapan Nabi. Maka oleh para sahabat, oleh pasukan Nabi, sahabat ini ya, itu makamnya paling dekat dengan benteng Konstantinopel ya. Makanya jemaah yang dirahmati Allah, ketika terjadi penaklukan oleh Muhammad Al-Fatih, hampir putus asa. Kemudian gurunya Muhammad Fatih ini mengunjungi makam sahabat ini. Makamnya ada di dekat Konstantinopel ya. Nah, setelah itu jemaah yang dirahmati Allah, kenapa Nabi mengatakan yang bisa menundukkan Turki yang sekarang itu, yang dulu dikuasai bukan oleh umat Islam, itu adalah sebaik-baik pasukan, sebaik-baik panglima, ternyata itu seorang pemuda namanya Muhammad Al-Fatih. Umurnya baru berapa? Baru 20, ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 19. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, dan ternyata sebelum penyerangan itu hari malam Jumat ya, semuanya dia teriak pada pasukannya. Jadi hari Kamisnya semua pasukan disuruh puasa sunnah, puasa hari Kamis. Kemudian malamnya semuanya disuruh bangun sholat tahajud semua. Jadi dia mengingatkan hadis Nabi, jangan sampai di pasukan ini ada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Akhirnya Nabi mengatakan kan, yang bisa menundukkan Konstantin adalah panglima sebaik-baik panglima, pasukan sebaik-baik pasukan. Dan itu sudah dicoba oleh para sahabat, tidak pernah berhasil. Dicoba oleh Muhammad, namanya Muhammad Al-Fatih itu bukan.
Al-Fatih itu artinya pembuka. Fatih itu penakluk atau pembuka atau pemenang. Dan itu hanya gelar Muhammad Al-Fatih saja, yang lain tidak bisa digelar. Seandainya Yazid bin Muawiyah dulu bisa, mungkin Yazid Al-Fatih. Seandainya bapaknya Muhammad Al-Fatih, ya bisa menaklukkan Konstantin, mungkin siapa namanya bapaknya digelari Al-Fatih. Ya. Dan itu jamaah yang dirahmati Allah. Makanya ini bicara tentang keimanan. Ya. Kalau bicara tentang kondisi Pak, dengan mata kita akan sedih ya, umat Islam sekarang. Tapi kalau bicara dengan hati, ini kan Muhammad Al-Fatih bisa mewujudkan bisyarah Nabi itu butuh waktu 8 abad. Berapa 8 abad? 800. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, bisaroh kabar gembira di dalam Al-Quran salah satunya diberikan kepada orang-orang yang beriman yang istiqomah. Bisaroh itu apa? Wa abshiru bil jannah. Bergembiralah karena orang-orang yang beriman itu yang istiqomah sudah ditunggu surga. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Tu'adun dari kata wa'ada artinya sudah disediakan, sudah disiapkan, sudah dijanjikan oleh Allah. Ya, istiqomah. Dan orang yang istiqomah ya termasuk apalagi istiqomah di dalam mengkaji Al-Quran di masjid Pak. Tadi dapat sakinah rahmat ya. Kemudian turun malaikat ya. Kemudian ya, yang keempat, Allah akan wadakarullah fi man indah. Allah akan banggakan ya. Jangan lupa juga membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Kemudian jangan lupa ibadah-ibadah yang lain seperti zikir untuk menjaga waktu. Karena waktu kita barangkali tersia-sia karena itu tadi kita lupa zikir kepada Allah. Ya, di perjalanan bisa zikir, di kapanpun bisa zikir. Ya. Jadi selalu senantiasa kullu am wa antum bi khair. Ya. Jadi setiap tahun itu waktu-waktu diisi dengan kebaikan. Demikian jemaah sekalian, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah pada pertemuan ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim.